Pemirsa, serangan yang dilancarkan Iran terhadap Israel mendorong anggota Parlemen Amerika Serikat melakukan tindakan. Sebanyak 90 anggota parlemen di Kongres Amerika Serikat mendorong Ketua DPR Amerika Serikat Mike Johnson untuk segera mengajukan RUU pendanaan asing yang mencakup bantuan sebesar 14 miliar dolar kepada Israel. Sementara itu, terpisah pejabat tertinggi Partai Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries meminta meloloskan RUU pendanaan asing senilai 95 miliar dolar untuk bantuan Ukraina dan Israel. Agar sebuah RUU menjadi undang-undang di Amerika Serikat, rancangan undang-undang tersebut harus disetujui oleh Senat dan DPR serta ditandatangani oleh Presiden. Diketahui, Iran melancarkan serangan pertamanya ke wilayah Israel pada Sabtu 13 April 2024 malam. Teheran mengatakan pihaknya melakukan serangan itu sebagai respon atas serangan Israel terhadap konsulat Iran di Suriah pada 1 April 2024. Sementara itu, sejauh ini Amerika Serikat telah membantu Israel menghancurkan puluhan drone dan sedikitnya 6 rudal balistik yang dilancarkan dari Iran dan Yaman. Hal ini disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat pada Senin. Menurutnya, pasukan Amerika Serikat menghancurkan 80 drone serang satu arah, termasuk 7 UAV yang ditargetkan di darat sebelum diluncurkan. Pemirsa, korban perampokan disertai penganiayaan di Jalan Taman Rubi nomor 14 Perum Pondok Permata Suci, Kecamatan Manyar, Gresik, bernama Azizatus Solihah 24 tahun asal Desa Kujung, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban. Saat kejadian, Azizatus tinggal seorang diri. Rekan perempuannya yang tinggal bersama saat kejadian sedang mudik. Selama ini tinggal berdua, mengontrak rumah di Jalan Rubi nomor 14 kurang lebih 6 bulan. Korban belum menikah secara resmi dan biasanya ada suami siri yang datang ke rumahnya mengendarai mobil mewah. Saat kejadian, pelaku tahu bahwa korban di rumah sendirian. Kemudian pelaku langsung masuk rumah mengenakan penutup wajah dan sarung tangan. Kanit Reskrim Polsek Manyar, Ibda Saiful Rahim menuturkan kronologi kejadian sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Pada saat itu korban sedang memasak di dapur seorang diri. Saat itu pintu rumah dalam kondisi terbuka. Tiba-tiba korban mendengar suara langkah orang masuk ke dalam rumah. Pelaku lantas mendorong perempuan berambut pendek itu hingga terbentur meja. Azizatus Solihah hanya bisa diam dan pasrah melihat pelaku mengambil ponsel iPhone miliknya. Tidak berhenti di situ, saat Azizatus menyerahkan kalung, pelaku melihat gelang dan cincin yang dipakai oleh korban. Selanjutnya, pelaku mengambil perhiasan di tangan itu secara paksa. Perampok juga menarik paksa anting yang dikenakan oleh Azizatus Solihah. Selain mengambil perhiasan, pelaku juga sempat menanyakan tempat penyimpanan uang. Aksi perampokan itu berakhir setelah korban mengatakan bahwa suaminya akan segera pulang. Dua pelaku langsung bergegas meninggalkan lokasi sembari membawa kabur barang hasil perampokannya. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka-luka, antara lain memar di bagian dahi hingga sayatan di telapak tangan. Beruntung nyawa korban masih selamat dan tidak terjadi aksi asusila yang dilakukan pelaku perampokan tersebut. Untuk kejadiannya sekitar, saya belum tahu pasti sih infonya, kan masalahnya saya kan baru datang dari mudik itu jam 7 malam, terus dapat info dari suaminya korban itu ada berita perampokan. Terus yang dimintai sama suaminya korban itu rekaman CCTV. Setelah itu semua sudah koordinasi sama warga. Untuk kejadiannya belum tahu pasti sih Pak ya, jam berapa.
Terus informasinya juga belum tahu pasti juga. Karena ini bersifat untuk perampokan dan menggunakan kekerasan, ada senjata tajamnya. Indikasinya kan saya juga nggak tahu motifnya seperti apa. Cuman yang saya tahu waktu saya pulang dari mudik itu sudah terjadi perampokan. Korban ini di sini tinggal berapa orang? Kalau untuk korbannya 2 orang, temannya sama temannya. Nah, waktu menempatinya kurang lebih 6 bulan lah. Kebetulan orangnya juga penghuni tidak tetap. Ya, istilahnya itu kontrak lah gitu kan. Kisaran kurang lebih 6 bulan lah. Asli mana orangnya ini, Pak? Dengar sih aslinya sih kayaknya Tuban. Kalau yang suaminya itu aslinya kalau lihat dari logatnya Madura juga kan gitu. Kalau korban kejadiannya di sini tinggalnya Sama temennya, cewek juga. Ya belum tahu juga sih pasti namanya siapa. Tuh. Ada temannya. Kebetulan kemarin itu nggak tahu sih temannya kok ada pulang atau gimana waktu Lebaran. Kan gitu. ada CCTV yang sekitar sini, ada yang merekam gerak-gerik mencurigakan nggak? Kalau untuk merekam gerak-gerik yang mencurigakan itu ya nggak bisa dipastikan karena kan nggak mengarah ke rumah, nggak mengarah ke rumahnya karena mengarahnya ke wilayah rumahnya masing-masing kan gitu. Kalau yang CCTV komplek tidak aktif? Tidak aktif, masih belum ada. Untuk rencana sih ada kalau CCTV komplek, cuman masih belum direalisasi sama warga. Kalau sehari-hari sosialisasinya kayak gimana korban ini, Pak? Korban sehari-hari sosialisasinya ya seperti biasa Pak, di rumah. Kalau untuk hanya perkumpulan aja keluar. Kerja di mana sih, Pak? Ini, Pak? Yang Korbannya ini? Korbannya saya belum tahu Pak, kerjanya di mana. Suaminya juga saya nggak tahu kerjanya di mana, usahanya apa, seperti apa. Yang tahu pasti yang punya rumah kan gitu. Sekarang Pemirsa, ada yang berbeda di Madrasah Ibtidaiyah atau MI Ma'arif Setono Ponorogo Selasa 16 April 2024 pagi. Siswa MI Ma'arif Setono datang ke sekolah tidak sendiri. Terlihat mereka datang bersama dengan orang tua mereka. Kepala MI Ma'arif Setono Muhammad Mansur mengaku bahwa open school atau open madrasah memang kegiatan tiap tahun, di mana menjalin silaturahmi kepada anak didik dan wali murid. Dan berikut laporan selengkapnya. kita mempermudah. Oke, siap. Tak ambil gambarnya ya Mas ya.
kebun madu besar. Yang ini alhamdulillah sudah menjadi rutinitas untuk lembaga kami. Setiap tahun kita mengadakan acara silaturahmi bersama anak-anak didik kita, bersama wali murid, yang ini menjadi sebuah momen yang bagus di hari raya ini. Untuk apa kita saling maaf-maafan antara wali murid, antara stakeholder yang ada di lembaga ini bersama anak-anak dan Bapak Ibu. Ini merupakan hal yang penting karena kita pasti yang namanya manusia juga tidak luput dari yang namanya khilaf dan kesalahan serta dosa sama manusia. Jadi pada hari ini kita mengadakan acara ini untuk saling memaafkan dan kita kita laksanakan pada hari Selasa ini. Hari pertama masuk sekolah ya Pak ya? Iya. Ini kenapa kok memilih bergantian? Kan bergantian ya, kelas 1 pagi, kemudian nanti per 1 jam kalau nggak salah. Kenapa Pak? Kita jadwal seperti ini biar kondusif. Jadi biar tidak bersama-sama bareng-bareng, akhirnya kurang kondusif. Jadi kita atur shift-shift atau jadwal-jadwal per kelas, mulai kelas 1 sampai kelas 6 bersama wali murid biar lebih nyaman, lebih kondusif setiap kelas. Setelah itu kita adakan salam-salaman dan untuk bersama. Kenapa kok melibatkan wali murid? Karena biasanya di sekolah itu kan hari pertama ya salam-salaman, tapi kan cuma guru sama murid lah. Di MI Ma'arif Setono ini tadi saya lihat ada wali murid juga datang. Kenapa Pak? Untuk lebih dekat. Lebih dekat ya? Lebih dekat dengan wali murid kita, komunikasi. Kita tidak terlepas dari wali murid ya, sebagai partner kita. Pemirsa, Yordania melarang Israel menggunakan wilayahnya untuk membalas serangan ke Iran. Kini, militernya tengah siaga penuh dan meningkatkan patroli udaranya. Dikutip dari tribunnews.com, hal ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yordania. Dijelaskan bahwa Angkatan Udara Kerajaan Yordania meningkatkan patroli udaranya pada Selasa 16 April 2024 pukul 01.00 waktu setempat. Manuver ini dinyatakan untuk mencegah penetrasi udara dan mempertahankan wilayah udara Yordania dari pihak manapun. Lebih lanjut dijelaskan, tindakan ini menandakan kesiagaan penuh Yordania di tengah perkembangan eskalasi di kawasan. Angkatan Bersenjata Yordania juga tidak mengizinkan penggunaan wilayah udara negaranya oleh pihak manapun untuk tujuan apapun. Langkah ini diambil untuk menjaga keamanan negara dan keselamatan warganya. Warga Yordania lantas dihimbau agar tak terseret ke dalam rumor yang beredar yang akan menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat. Pernyataan Angkatan Bersenjata Yordania Tentara Arab ini muncul setelah kabar jika Dewan Perang Israel mendesak IDF untuk menyerang balik Iran. Pasalnya, Teheran pada Minggu 14 April dini hari meluncurkan 300 drone dan rudal ke wilayah Israel. Tindakan Iran dilakukan membalas serangan Israel terhadap konsulat Teheran di Damaskus. Pemirsa, para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang berjualan di wisata Pantai Lon Malang, Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobana, Kabupaten Sampang, Madura, dihujani berkah pasca Lebaran Hari Raya Idul Fitri. Mengapa tidak, di tengah membludaknya pengunjung di destinasi wisata setempat, jumlah pembeli turut meningkat berkali-kali lipat. Bahkan per hari mereka bisa menghasilkan keuntungan mencapai 4 juta hingga 6 juta rupiah. Keuntungan itu dirasakan penjual sate bernama Turia, 30 tahun, warga desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobana, Kabupaten Sampang, Madura. Menurutnya, di tengah meningkatnya jumlah pengunjung seperti di momen liburan pasca Lebaran, omset yang diperoleh berkisar 3 juta hingga 4 juta rupiah per hari. Kondisi itu jauh meningkat dibandingkan hari biasanya, mengingat hanya memperoleh 400.000 hingga 500.000 rupiah per harinya. Pedagang yang berjualan sejak 2016 itu mengaku kewalahan hingga terpaksa mengajak suami dan saudaranya untuk membantu memenuhi pesanan pembeli. Sementara pedagang bakso bernama Tirani 23 tahun mengungkapkan hal yang sama jika dirinya mengalami keuntungan besar saat momen pasca Lebaran.
Saat ini per hari dirinya bisa mengumpulkan pundi-pundi rupiah sebesar 6 juta rupiah. Dirinya sangat bersyukur atas keberadaan pantai wisata Lon Malang sebab sejak dirinya berjualan pada 2017 lalu bisa membantu perekonomian keluarga yang serba minim. Berapa lama berjualan, Pak? Alhamdulillah semenjak ada Lon Malang dari 2018 saya sudah berjualan di sini di UMKM Lon Malang. Jualan apa saja? Tetap sate ya dari Sate, awal? nasi pecel, nasi campur dan macam-macam makanan di sini ada. Di tengah tingkat keramaian yang tinggi seperti saat ini, hasil atau omset yang didapat seperti apa, Pak, kondisinya? Alhamdulillah meningkat hampir lebih dari pada hari biasanya lebih dari 50% lah. Biasanya yang kita cuma dapat 200 atau 300, sekarang bisa sampai 3 juta sampai 4 juta. 4 juta ya. Per hari itu ya? Iya. Melayani berapa porsi setiap harinya saat ramai seperti ini? Sampai tidak bisa terhitung. Dan masak nasi pun kita tidak pernah habis langsung masak, tidak pernah berhenti semenjak ada semenjak preman dari hari Lebaran sampai hari ini. Pernah kewalahan nggak melayani? Setiap hari kewalahan. Kalau hari biasanya Ya, berapa? terkadang cuma weekend saja sama hari-hari libur. Karena hari biasa itu tidak menentu. Terkadang ada dari sekolah, ada jalan-jalan dari TK, itu baru ramai. Nah, di saat ramai seperti ini ada penambahan ini nggak yang kerja nggak? Ya, sampai penambahannya sampai 2 orang. Biasanya berapa? Biasanya saya bisa handle sendiri. Sendiri berarti? Ya. Berarti 3 orang? Nah, sekarang bisa 3 sampai 4 orang. Biasanya sampai berapa hari premanan seperti saat ini? Kadang sampai 1 minggu, kadang lebih. Pasca lebaran ya? Tergantung dari libur, kadang libur anak sekolah, kadang libur kantor. Tergantung dari panjangnya liburan anak dari luar, dari kantor-kantor. Pemirsa, mobil rombongan pengantin terjun ke jurang sedalam 50 meter di Dusun Sambeng, Desa Banjar, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, Senin 15 April 2024. Akibat insiden ini, seorang penumpang meninggal dunia. Mobil yang terjun ke jurang ini adalah Mitsubishi Kuda Nopol B 2565 BVB. Kanit Gakum Satlantas Polres Trenggalek Ibda Edi Wasono menuturkan, laka lantas tunggal tersebut terjadi setelah mobil yang dikemudikan oleh Tris Budi Triyono, 62 tahun pulang dari arah Kecamatan Munjungan. Mobil tersebut berisi 5 orang, seorang sopir dan 4 orang penumpang. Mereka dalam perjalanan pulang setelah mengantar pengantin dari Kecamatan Munjungan. Saat di perjalanan, sang sopir sudah ditegur oleh warga yang berpapasan di perjalanan bahwasannya kampas rem mobil tersebut berbau. Saat jalanan menurun, mobil rombongan dari Brebes, Jawa Tengah tersebut mengalami remblong sehingga laju mobil tidak dapat dikendalikan. Akibat insiden tersebut, seorang penumpang atas nama Sri Hartini 60 tahun meninggal dunia. Sedangkan mobil yang terperosok jurang tersebut harus dievakuasi petugas dibantu oleh masyarakat setempat. Di jurang Tanjakan Bulu. Info terakhir korban lain?
Pemeriksaan operasi. Selamat siang Tribuners. Kita sedang berada di unit Laka Satlantas Polres Trenggalek. Ini merupakan salah satu korban laka tunggal maut yang terjadi di daerah Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Ini laka lantas tunggal atau kecelakaan tunggal. Jadi akibat remblong ini tidak bisa mengendalikan laju kendaraan, lalu terjun ke jurang sedalam 50 meter. Ada 1 sopir dan 4 penumpang saat laka lantas terjadi, dan dari 4 penumpang tersebut 1 diantaranya meninggal dunia di tempat, seorang perempuan berumur 62 tahun. Ini merupakan rombongan pengantin dari Brebes, Jawa Tengah yang mengantarkan ke Kecamatan Munjungan, lalu akan kembali dan mengalami remblong. Ya, terima kasih Mas. Jadi perlu kami laporkan, perlu kami sampaikan bahwa kemarin hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 16.10 itu memang telah terjadi laka lantas tunggal, yaitu kendaraan Mitsubishi Kuda minibus yang membawa penumpang 5 orang. Itu awalnya dari Munjungan, acara manten mau pulang ke Banjar. Itu akhirnya terjadi kecelakaan di desa Banjar, Kecamatan Panggul. Ini penyebabnya apa kemudian? Penyebabnya itu remnya blong, tidak menguasai medan, ya mungkin kurang paham di situ medannya, akhirnya remnya blong, tidak menguasai, tidak bisa mengendalikan, akhirnya masuk ke jurang. Untuk korban? Dan untuk korban itu ada 4, yang 1 meninggal, penumpangnya 5, yang 1 meninggal, yang 4 luka. Jadi 5 korbannya 5. 1 meninggal di tempat, yang 4 mengalami luka dan langsung dibawa ke Puskesmas Panggul, dan saat ini sudah menuju ke rumah sakit. Juru bicara KPK Ali Fikri mengkonfirmasi bahwa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor alias Ahmad Muhdlor Ali menjadi tersangka kasus dugaan korupsi. Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor diduga terlibat tindakan rasuah dengan menerima dan memotong uang dari lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah atau BPPD Sidoarjo. Penetapan tersangka Bupati Sidoarjo ini tak lepas dari analisa dari keterangan yang diberikan oleh saksi, tersangka serta alat bukti yang diterima oleh penyidik. Ali mengatakan pihaknya akan mengabarkan lebih lanjut perkembangan perkara Gus Muhdlor secara bertahap. Keterlibatan pihak yang diduga turut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.